Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu pada kesempatan kali ini, kesempatan yang luar biasa, semua oleh karena anugerahnya. Baik saudara terkasih, pada kesempatan kali ini saya ingin memberitahukan kepada saudara apa itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan ini. Ya, sesuatu yang sangat penting, yang tidak lain adalah bahwa Tuhan telah memberikan kita sebuah DNA, yaitu DNA Raja Wali. Haleluya. Saudara masih tidak percaya bahwa saudara dan saya sudah Tuhan beri, sudah Tuhan isi DNA Raja Wali di dalam hidup kita ini. Hidup kita anak-anak yang percaya kepadanya. Saudara masih saksi. Baik saudara, mari kita lihat firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Firman Tuhan di dalam Keluaran 19 ayat 4 saudara. Keluaran 19 ayat 4, begini bunyi firman Tuhan. Kamu sendiri melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku, firman Tuhan, aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Amazing saudara, luar biasa. Tuhan mempersonifikasikan dirinya seperti Raja Wali. Dia mengangkat, mendukung kita, memanggul dan mendukung kita di atas sayapnya. Tuhan mempersonifikasikan, mengibaratkan, memperumpamakan bahwa dia perlindungan tangannya seperti sayap Raja Wali yang siap membawa kita anak-anaknya terbang, saudara, terbang tinggi, tinggi dan tinggi, seperti pada saat umat Israel keluar oleh Tuhan dari Mesir, melewati banyak mujizat, melewati banyak perbuatan-perbuatan yang luar biasa dan ajaib. Dan Tuhan mendukung bangsa Israel seperti mendukung anak Raja Wali di atas sayap. Kita semua harus menyadari ini saudara. Kita menyadari ini agar apa? Kita adalah benar-benar anak-anak yang tangguh, anak-anak Raja Wali, saudara. Saudara tahu burung Raja Wali adalah burung yang tangguh, yang kuat menghadapi segala musim, menghadapi segala badai, menghadapi segala cuaca. Kita pun dalam kehidupan ini, saudara, harus menyadari ini bahwa kita memiliki DNA Raja Wali yang Tuhan telah tanam di dalam hidup kita ini. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi kita bukan DNA yang ajak-ajak, saudara. DNA yang gampang menyerah, anak-anak gampangan yang mudah menyerah menghadapi keadaan yang sulit sedikit. Kita sudah menyerah menghadapi keadaan yang kompleks sedikit, yang sukar sedikit. Kita sudah kecewa dengan Tuhan. Kita sudah mulai undur dari Tuhan. Kita sudah mulai tidak mau lagi doa ke gereja dan sebagainya. Saudara-saudara yang terkasih, adalah sangat-sangat tragis sekali. Karena kalau hal seperti itu berarti orang itu tidak menyadari bahwa dia memiliki DNA Raja Wali. Haleluya, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. So, kalau begitu saudara, kalau kita sudah menyadari bahwa kita memiliki DNA Raja Wali, ingat, maka kita harus memiliki kekuatan untuk menghadapi kehidupan. Amin saudara. Kalau kita sudah menyadari bahwa kita memiliki DNA Raja Wali, maka kita harus siap melintasi badai yang bagaimanapun. Itu saudara kuncinya.
Itu kuncinya dalam kehidupan ini. Mengapa Tuhan sampai mempersonifikasikan dirinya seperti seekor induk raja wali? Agar kita menyadari, saudara, bahwa kita pun juga adalah anak-anak raja wali yang memiliki DNA raja wali, bukan DNA ayam kampung, saudara, yang melihat hujan sedikit langsung ngumpet, melihat badai sedikit langsung ngumpet, langsung bersembunyi, menyerah dan putus asa. Tapi kita memiliki DNA raja wali, guys. Ayo, come on, guys, bangkit, guys, bangkit. Semua keadaan memang sulit saat ini, semua keadaan memang tidak mudah saat ini. Tapi kalau kita tetap menyadari bahwa kita memiliki DNA raja wali, maka kita siap terbang melintasi segala kesulitan dan persoalan. Haleluya, amin. Oleh karena itu ada beberapa hal. Kalau kita sudah menyadari, saudara, bahwa kita memiliki DNA raja wali, maka ada beberapa hal yang perlu saat ini kita review kembali dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah melakukan ini dan kita sudah memiliki hal ini? Yang pertama, saudara, kalau sudah lihat fakta dari burung raja wali, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, burung raja wali itu dengan tinggi 90 cm dan hampir 100 meter, dia kepak sayapnya, saudara, kepak sayapnya itu sampai hampir rentang 2,5 meter, saudara, 2,5 meter, luar biasa, saudara. Kalau dia sudah mengepakkan sayapnya panjang, artinya, saudara, itu sayap itu adalah sayap yang tidak biasa, yang didesain dengan suatu hal yang tidak biasa, saudara. Itu sayap didesain pasti untuk melintasi atau menerobos yang namanya badai sekuat apapun. Jadi yang pertama, saudara, fakta yang pertama yang harus kita sadari, saudara, yaitu ini, semua anak raja wali harus belajar terbang. Sekali lagi, semua anak raja wali harus belajar terbang, sehingga ketika badai datang, ia siap untuk melayang, saudara, melayang. Oh, haleluya. Kita harus siap terbang, saudara. Saudara harus siap terbang melintasi segala pergumulan dan persoalan. Karena apa? Begini bunyi firman Tuhan dalam Ulangan 32 ayat 11. Semua anak raja wali harus belajar terbang. Ya, begini bunyi firman Tuhan. Laksana raja wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas gapaknya. Ulangan 32 ayat 11. Saudara tahu mengapa induk raja wali itu menggoyang bangkitkan sarangnya, saudara? Mengapa? Adalah sebuah pertanyaan yang sangat menarik sekali. Di situ anak-anaknya sedang enak-enaknya, saudara, sedang berada di dalam zona nyaman. Mereka sedang menikmati comfort zone-nya, menikmati zona nyamannya. Mereka menikmati semua hal-hal yang mengenakan, saudara. Tetapi induk raja wali datang kadang-kadang untuk menggoyang bangkitkan itu, bongkar bangkir itu sarang, agar anaknya itu keluar dan jatuh, saudara. Tuhan tidak menginginkan kita jatuh. Tetapi lihat ini, induk raja wali, ketika anaknya itu jatuh, dia akan mencoba mengembangkan sayapnya, saudara, yang kecil itu. Dia mencoba mengembangkan sayapnya yang kecil dengan menciat-ciat. Begitu dia mau sampai tanah, saudara tahu, itu induk raja wali menghampiri, kemudian menggendongnya naik lagi ke atas sana, gantian kepada anaknya juga yang lain.
itulah yang dilakukan. Agar tujuannya apa? Melatih sayap-sayap iman saudara. Melatih sayap-sayap iman kita ini, sayap-sayap rohani kita ini untuk siap terbang menghadapi badai apapun yang akan datang. Anak Raja Wali harus siap menghadapi segala situasi, apalagi pada saat induknya sedang tidak ada di tempat mencari makan misalnya. Maka begitu ada suatu hal yang menerpa sarangnya, dia harus siap terbang, saudara, harus siap terbang dan melayang dengan kekuatan saya. Itulah cara Tuhan juga seperti itu, melatih hidup itu. Mengapa terkadang, saudara, mengapa terkadang kita sudah di zona nyaman, kita sudah enak, sudah stable, tapi tiba-tiba badai itu bisa datang kapanpun juga. Badai itu bisa menerpa, meniup kehidupan kita kapanpun juga, anytime, saudara. Itulah, saudara, agar apa? Ketika kita dilatih, maka kekuatan iman kita semakin kuat, semakin kuat untuk bisa terbang dan mengatasi setiap persoalan atau pergumulan yang datang. Sehingga pada saat badai apapun datang, kapanpun itu, bagaimanapun itu, kita bisa melintasinya, saudara. Kita bisa melintasinya karena kita sudah siap tadi untuk terbang, karena kita sudah dilatih. Sayap rohani kita, sayap iman kita sudah dilatih oleh induk kita, oleh Tuhan, saudara. Itu, saudara, personifikasi dari Tuhan. Itu artinya, maksudnya bahwa kita juga tidak lepas dari yang namanya badai. Walaupun kita memiliki, walaupun kita sudah rajin di dalam pelayanan, kita sudah rajin berdoa, sudah benar-benar dekat dengan Tuhan, suka memuji menyembah Tuhan, itu bukan berarti tidak lepas dari badai. Justru disitulah, saudara, letaknya sayap kita semakin dilatih untuk siap terbang melintasi segala masalah dan persoalan. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara paham? Hal yang kedua, saudara, hal yang kedua, untuk dilatih terbang, maka yang diperlukan, saudara, diperlukan adalah apa? Kesiapan kita untuk mau dilatih. Kekuatan sayap ini harus mau. Kalau kita malas dilatih, kita tidak kuat sayap rohani, sayap iman kita ini. Caranya melatih dengan apa? Ya dengan kesabaran kita menunggu pertolongan Tuhan. Karena dengan demikian kekuatan kita diperbarui, kekuatan kita senantiasa diperbarui hari lepas hari, saudara. Ketekunan di dalam doa, kesabaran kita menanti waktu Tuhan, itu membuat sayap iman kita semakin kuat. Ingat firman Tuhan itu. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Haleluya. Jadi hal yang kedua yang harus kita miliki dalam kehidupan ini, karena kita sudah memiliki gen Raja Wali, ya kita harus terus melatih sayap kita. Mau dilatih, saudara, mau dilatih. Saudara jangan lari dari kenyataan dalam kehidupan ini. Saudara siap dilatih, tekun di dalam doa, bersabar di dalam kesesakan. Itu kuncinya, saudara, itu kuncinya. Bersabar menanti pertolongan Tuhan. Karena apa tadi firman Tuhan katakan? Bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan itu akan mendapat kekuatan baru. Kekuatan baru. Yes, kekuatan baru. Mungkin kekuatan kita sudah lemah saat ini. Mungkin sudah hampir di ambang batas sekian persen. Tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah terlambat pertolongannya, tidak pernah terlambat. Sehingga saudara, mereka yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan dipermalukan. Justru mereka mendapat kekuatan yang
biru. Haleluya. Mereka terbang mereka seperti seumpama Raja Wali, terbang dengan kekuatan sayapnya, saudara, dengan kekuatan sayapnya. Amin. Itu saudara, fakta yang kedua, bahwa kita harus siap dilatih. Fakta yang pertama tadi apa? Bahwa semua anak Raja Wali harus belajar terbang. Fakta yang kedua, semua anak Raja Wali harus mau dilatih terbang. Yang ketiga, ingat ini, badai sekuat apapun tidak akan membuat Raja Wali itu jatuh tergeletak. Amin. Tidak akan pernah dengar cerita, saudara, seekor burung Raja Wali dihembus badai jatuh tergeletak. Begitu juga kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, anak-anak Raja Wali, tidak akan mungkin dibiarkan Tuhan tergeletak. Ingat firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, karena tangan Tuhan menopangnya. Amin. Seperti saya katakan tadi, orang benar pun bisa jatuh, orang benar pun bisa mendapat kemalangan, orang benar pun bisa banyak mendapatkan halangan. Tetapi satu hal yang harus kita percayai, dan ini pasti terjadi, bahwa kita tidak akan sampai tergeletak karena tangan Tuhan menopang. Haleluya, saudara. Haleluya, saudara. Saudara sadar ini seperti anak Raja Wali tadi, saudara, pada saat dia belum mencapai tanah, ingat, itu induk Raja Wali datang kemudian mengangkatnya kembali sehingga tidak akan sampai jatuh ke tanah, tergeletak dan mati. Tetapi pasti pertolongan Tuhan datang. Induk Raja Wali itu datang pada saat diangkatnya, dikembalikan ke sana. Mungkin kita saat ini sedang di zona nyaman. Itu berarti kita harus siap, jangan sampai terlena, karena suatu waktu itu Tuhan izinkan sarang itu digoyang-goyang agar saudara keluar dari sarang dan siap untuk melewati ujian, badai yang berhembus, yang menerpa dalam kehidupan saudara saat. Jangan kaget, saudara, jangan kaget, karena dengan itulah sayap kita semakin kuat untuk melintasi segala masalah dan persoalan di dalam kehidupan kita ini. Amin. Hal yang terakhir, saudara, burung Raja Wali ini, saudara, faktanya adalah dia selalu membuat sarangnya itu di tempat yang tinggi. Itu artinya, saudara, bahwa anak-anak Raja Wali kesukaannya adalah tempat yang tinggi, tempat di mana ada kehadiran induknya. Begitu juga dalam kehidupan kita, tempat yang tinggi adalah tempat di mana kita bisa menikmati hadirat Tuhan, kita bisa menikmati kasih-Nya, kita bisa menikmati kuasa-Nya, saudara. Itu harusnya menjadi ciri khas kesukaan anak-anak Raja Wali, kesukaan orang-orang yang memiliki DNA Raja Wali. Kalau saudara belum memiliki ini, maka mari, saudara, mari kita mulai hari ini, saat ini, intimasi dengan Tuhan. Intimasi dengan Tuhan itu penting, karena disitulah pada saat kita berada di dalam ketinggian, kita bisa melihat bukan hanya sekitar kita, tapi kita bisa melihat jauh ke depan seperti mata Raja Wali. Kita bisa melihat apa yang akan terjadi karena Tuhan sudah memberitahukan hal-hal sebelumnya di dalam ketika kita intimasi, ketika kita menaikkan pujian, bersekutu dengannya di dalam hadirat, Tuhan sudah pasti menyingkapkan hal-hal yang jauh di depan
di mana itu adalah jalan-jalan yang harus kita tempuh. Amin, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi sadarilah bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki DNA Raja Wali, bukan DNA ayam sayur. Karena kita memiliki DNA Raja Wali, maka ada 4 poin. Yang pertama yang harus kita sadari, bahwa kita harus siap terbang. Kedua, bahwa kita harus mau dilatih untuk terbang. Ketiga, bahwa apa tadi? Sekalipun badai itu bagaimanapun kuatnya, pasti pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Itu yang harus kita miliki, sikap untuk percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Keempat, burung Raja Wali, orang-orang yang memiliki DNA Raja Wali harus memiliki kesukaannya, dan kesukaannya adalah di tempat yang tinggi. Hadirat Tuhan di sana ada, bersekutu dengannya, menikmati hadirat. Disitulah Tuhan bukakan hal-hal, Tuhan singkapkan hal-hal yang perlu untuk suatu hal yang penting untuk kita pegang ketika kita melihat jauh ke depan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini bisa memberkati saudara. Shalom, Tuhan memberkati.